Nama saya Salsa Sabrina Nuraini dari kelas 11.1 akan menjelaskan materi dari kekuasaan Republik sampai politik etis. Kekuasaan Republik Batak pada awal tahun 1755, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot. Setelah itu, Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis, dan Prancis pun membentuk pemerintahan baru yang diberi nama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat yang dikenal dengan Surat-Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar wilayah Belanda diserahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih wilayah seperti Padang, Ambon, Aceh, dan memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia Republik Batak. Tidak hanya diam, mereka mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Louis Napoleon menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Daendels. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih produktif, dan mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik dan pemerintahan, serta sosial ekonomi. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan kebijakan pertahanan dan keamanan, diantaranya membentuk Legion Mangkunegara, membangun benteng-benteng pertahanan baru, dan membangun jalan raya Anyir sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Kebijakan politik dan pemerintah: 1. Mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial. 2. Mengganti raja-raja yang menghalangi kepentingan. Dan ada juga kebijakan peradilan. Daendels membentuk 3 jenis peradilan yang dibagi 3, yaitu 1. Peradilan orang Eropa. 2. Peradilan orang Timur asing. Yang ketiga, peradilan orang pribumi. Dan Daendels pun membentuk peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kebijakan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan oleh Daendels: 1. Mengeluarkan uang kertas. 2. Mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemerintah. Yang ketiga, melakukan pemungutan pajak kepada swasta. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk dan tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar kepada Daendels adalah menjual tanah pihak swasta, dan hasil penjualan tersebut dipakai oleh sendiri untuk memperkaya diri. Akibatnya Daendels ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Janssens untuk menggantikan posisi Daendels. Janssens adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Janssens terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens ditugaskan di Indonesia mulai tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun, ternyata Janssens tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak, yang pada akhirnya, serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssens. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris, dan pasukan Janssens pun mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legion Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Tetapi, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil mengalahkan pasukan Janssens di Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris, dan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Materi selanjutnya akan membahas
tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan di Batavia dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip, yaitu Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan politik dan pemerintahan, yang pertama, Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Yang ketiga, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka dapat gaji dalam bentuk uang tunai. Kebijakan sosial dan ekonomi, yang pertama menghapus segala bentuk penyerahan wajib, yang kedua menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan penanaman kopi, yang ketiga memperlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintahan adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah dengan ketentuan petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut, dan harga sewa tanah pun bergantung pada kondisi tanah dan pembayaran sewa tanah dibayar oleh uang tunai. Raffles itu pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang. Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga meningkat dan kehidupan rakyat lebih membaik. Hingga hasil penarikan pajak tanah membesar, namun dalam pelaksanaannya Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintahan dan peranan kepala desa dan bupati lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen Inggris, dan sulitnya melepas budaya penjajah. Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya, sehingga selama kepemimpinan Raffles pemerintahan Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun di luar semua itu, pemerintahan Raffles memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Hal positif dari pemerintahan Raffles: 1. Ditemukan bunga Rafflesia arnoldi dan dibentuknya perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu perkumpulan Batavia Genossep. Pemerintahan Inggris Indonesia tidak begitu lama karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan untuk pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles pun digantikan oleh John Pendle. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa pun harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Bahas selanjutnya adalah mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda sedang masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintahan Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829, seorang bernama Van den Bosch mengajukan usulan kepada kerajaan Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Sistem penanaman menurut Van den Bosch dilakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi pun wajib ikut kerja. Konsep Van den Bosch ini kemudian dikenal dengan istilah Kurtulstelsel, yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia, seperti kopi dan tembakau. Tetapi ketentuannya adalah petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya kepada pemerintah. Tanah petani yang digunakan tanam paksa bebas pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi, namun penduduk yang bukan petani pun wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah. Dalam sistem tanam paksa, peran pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintahan Belanda. Semakin besar setoran hasil yang diberikan pemerintahan Belanda, semakin besar pula kultur prosenten. Demi mendapatkan kultur prosenten yang besar,
Para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur Protestan yang didapat oleh masyarakat pribumi memicu banyak penyelewangan tanam paksa. Penyelewangan tersebut diantaranya tentang luas tanah menurut ketentuan yang sudah ditentukan. Tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah yang dimiliki petani. Namun, dalam pelaksanaannya lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan lainnya. Sistem tanam paksa melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mendapatkan keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda mulai pada tahun 1813 sampai 1877. Kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya utang-utang VOC telah dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Setelah itu Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat bumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya tidak manusiawi. Ini menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang menimbulkan kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal, sedangkan elit politik Belanda yang pro-nya terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860 telah terbit 2 buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. Kedua buku tersebut berjudul Suiker Contractor karya Van den Putt, dan yang kedua buku berjudul Max Havelaar karya Edward Dewes Dekker. Buku ini berisi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Terbitnya buku ini berangsuran dengan sistem tanam paksa yang dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin membangun jalan raya dan fasilitas lainnya untuk kepentingan roda perekonomian. Belanda di samping harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak dan hasil pertanian pun menurun. Rakyat pribumi pun tetap menderita. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka, penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri, kemenangan kaum liberal dan parlemen Belanda. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka 1870, sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuknya investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Perintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria, pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria 1870 yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakan kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula atau perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 1851, semua perusahaan gula milik pemerintah udah diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka. Terdapat perkebunan tembakau berada di Delhi, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Basuki, Kediri, dan Jember, Jawa Timur, serta daerah sekitar kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di
Lembang, dan Sumatera Timur. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah poenaili santi. Dalam politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi juga yaitu perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda agar menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya, 1. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. 2. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. 3. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa. Selanjutnya akan dibahas adalah latar belakang politik etis. Politik etis atau yang disebut politik balas budi. Latar belakangnya kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetuskan oleh Van de Venter. Van de Venter menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1859. Van de Venter menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi, caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Ada juga program politik etis yang ke-1, edukasi. Edukasinya yaitu pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat. Yang kedua, irigasi. Irigasinya membangun saluran-saluran irigasi. Yang ketiga, imigrasi. Emigrasinya yaitu melakukan program perpindahan keluar Jawa. Adapun penyimpangan politik etis, edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Yang kedua, irigasi, hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Yang ketiga, imigrasi, bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dampak dari politik etis yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, membangun sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.